Mas Sandro kira-kira bisa bantu kakak saya cari job di Makau enggak ya? Di Makau. Laki apa perempuan? Iya, laki-laki. Wow, 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 wow. Kalau laki-laki langsung datang aja, Mbak. Iya, tapi datang kalau nanti nggak ada yang dituju kan nanti kasihan, nggak tahu gimana gimana gitu. Bisa, Maka kalau nanti saya kasih nomor teman saya yang kerja di restoran. Pokoknya terus, persiapannya adalah paling tidak eh, cari kos-kosan yang hitungannya seminggu, 2 minggu atau paling lama sebulan. Habis itu terus muter-muter ke agent cari job gitu. Temanku ada beberapa sih biasanya. Terus nanti diarahin, datang ke sana, datang ke sana, datang ke sana. Nah, nanti kalau udah cocok ya baru jalan. Temanku kok soalnya kerja di restoran gitu. oh iya berarti nanti Mas Sandranya bisa bantu maksud aku gini dihubungkan sama temannya, Oh cari iya. agentnya, bisa Heeh. ya? Heeh. Nanti temanku yang akan ngasih tahu. Sambil kalau misalnya ya sekali lagi temanku nggak punya banyak job, ya ada 2 atau 3 dia saranin. Terus sisanya masnya juga boleh cari sendiri. Yang penting jangan nyari di pinggir jalan. Terus nyari di pinggir jalan, transaksi ini nanti di pinggir jalan ya bahaya. Transaksinya di kantor agent atau di kantornya dia. Karena cari kerjaan ya susah-susah gampang kalau di Makau. Iya, iya. Begitu ceritanya. Kalau mau ya udah siap-siap gitu. Kalau dia bisa nyoba. Kira-kira jobnya apa aja ya Mas Sandro? Apa? Jobnya apa aja kira-kira di Wah, Makau? nek Makau itu banyak, ada satpam, ada cleaning service, ada tukang pijet, ada restoran. Terus bahasanya Terus kira-kira bahasanya Kantonis, Inggris, Mandarin. Harus bisa. kira-kira gajinya berapa ya? Yo kalau gaji ya macam-macam. Ada yang pokoknya 8.000 sampai 15.000 Hong Kong dolar lah Wow, besar hitungannya. juga. Apa? Besar juga ternyata. Iya, tapi masuknya juga bayar. Iya, iya. Itu 8.000 sampai 15.000 itu kotor ya Mas Andro itu? Ya iya nah. Masih belum termasuk untuk kebutuhan sehari-hari kan itu? Ya enggak lah. Gimana sih? Halo Mas Andro? Ya, saya dengar. Saya dengar sampean Waduh, ngomong. Gitu. Iya. halo? Halo. Saya denger, Mbak. Dari tadi aku ngomong hula halo. Halo? Halo Mas Andro? Wah, HP ini sampean sing sinyale error. Masih buruk. Halo? Dijak omong halo, Mbak. Halo Mas Andro? Aku denger. Maaf ini sinyalnya, Makanya sinyalnya buruk. nyari sinyal yang keren, Mbak. Jangan sinyal nggak keren sampean lanjutin Kok nggak gimana? bisa toh? Halo? Halo? Nah, kan sinyalnya gak jelas. Sinyalnya Mbak gak jelas, guys. Ini kakaknya yang mau ke Makau. Ya aku nggak tahu kakaknya apa bukan. Halo, maaf Mas Andro, sinyalnya buruk. Ya makanya ya jangan. Jadi kayak gitu Mbak kalau untuk di Makau. Jadi yo Ya jenenge berarti, nasib-nasiban. ya berarti itu gaji sekitar 8.000 sampai 15.000 itu nanti kita ngekos sendiri, makan sendiri gitu ya, Yo iya no. Mas Andro? Ya, ya. Hmm. Terus kira-kira itu kita dari Indonesia itu bawa uang berapa ya Mas Andro? Wah, kalau kerjanya company rada susah Mbak golek dhewe. Rada Ya maksud susah. aku persiapannya
persiapannya itu berapa, kan nanti sayanya bisa ngira-ngira berapa gitu, dana yang harus dipersiapkan sebelum terbang gitu maksud aku. Semakin banyak semakin bagus. Iya, tapi kan ada nominalnya kan. Ya sampean kira-kira ya aku ngomong. Jadi yang pertama paling untuk ngekos omah, golek kontrakan paling sekitar 1.500 sampai 2.000. Iki ngomongnya Hongkong dolar loh ya. Enggak rupiah. Rupiahnya sampean rupiahna dhewe. Nah, terus habis itu buat hidup di situ sebulan. Ya terserah piro. Terus yang kedua kalau ada company dan company-nya minta duit, ya bisa jadi 8.000 sampai 13.000 sampai 12.000 dia minta duit untuk pekerjaan. Ya wis, Berarti sakmonoan duitnya. untuk bayar pekerjaannya, untuk masuknya itu bayarnya sekitar 12.000 begitu. Ya macam-macam variasi. Saya nggak mau ngomong pastinya. Berarti total sekitar berapa ya itu? Ya wis, sakarepe sampean. 30 juta ya Mas Andro, itu cukup enggak ya? Ya 15.000 nek aku kecukupan nek gayaku. Nek gayaku kecukupan, tapi nek gaya dulure sampean aku gak paham. Nek aku nggo duit 5 juta wis cukup, Mbak. Nek aku lho ya. Soale aku biyen Indonesia? aku biyen lunga ke Hong Kong sangune mok $400. 900.000 rupiah. 50 buat tiketnya terbang ke sini aja ya nggak cukup toh Mas. Loh, sampean nggak cukup, buktinya aku biyen iso kok. Lah ini tahun berapa? Ya makane ya sampean pikir dhewe. Maksudnya, aku biyen sangune mok sakmono nyekele dhuwit. Mok tiket PP tok wis budal nang Hong Kong. Sampai saiki tibake. Ngono lho, Mbak. Ya, alhamdulillah. Heeh, ya enggak Terus apa-apa. itu kalau kakakku itu ke Makau itu beli tiketnya PP atau satu jalan itu Mas? Ya, kan ini yang bagian agak sedikit lebih sulit. Jadi ketika dia ke Makau, dia kalau bisa jangan terlalu lama tiketnya. Sekitar 5 hari apa 4 hari. Atau 1 minggu lah paling lama. Jadi tiket PP. Kalau dia nggak mau, kalau dia sekali lagi dia nggak mau mahal ya dari Indonesia ke Singapura, dari Singapura ke Indonesia. Nah itu jaraknya 2-3 hari aja. Jadi nanti habis dari Singapura beli tiket pecah ke Makau. Berarti kalau mau enter ke negara Makau itu harus beli tiket PP begitu. Kan Indonesia nanti begitu sampean budal kan mesti ditakoki tiket pulangnya mana kan gitu. Terus nanti kalau sudah tiba di Makau terus cari pekerjaan terus ada visanya gitu ya, sama company-nya dikasih visa gitu ya Mas Anto? Iya, kalau dapet. Waduh, kalau dapet. Nah iya no. Bisa nggak? Loh, ya nasib loh, tergantung orangnya. Berarti waktunya di Makau itu berapa minggu? 2 minggu ya Mas? 1 bulan. 1 bulan. Makau ngasih visa 30 hari. Tapi sampean nggak bisa tiketnya itu 1 bulan karena sampean akan di Bandara Jakarta, di Bandara Surabaya akan ditanyain. Makanya supaya nggak banyak pertanyaan, sampean dengerin aku ngomong. Kalau supaya nggak banyak nggak banyak sekali pertanyaan, tiketnya berangkat PP balik itu 4 hari ke Singapura atau 3 hari. Jadi budal mulai Singapura, misalnya Jakarta Singapura, itu 3 hari. Nah, nanti sampean beli tiket sendiri yang pecah. Jadwalnya dari Singapura ke Makau kalau mau ngirit. Nah, nanti tiket yang dari Singapura ke Jakarta kalau bisa diperpanjang. Kalau nggak bisa diperpanjang,
dihanguskan, terserah. Gitu. Kalau mau ngirit. Soalnya kalau sampean dari Indonesia ke Makau, Makau ke Indonesia 1 bulan, nah itu pasti pertanyaannya saemblak-emblak. Hmm. Bisa dipahami? Terus maksud aku kan setelah kakakku tiba di Makau itu izin tinggalnya berapa 1 hari bulan. itu, Mas? 1 bulan. Jadi kalau 1 bulan itu belum ada job, dia harus balik ke Indonesia begitu? Enggak, dari Makau bisa ke Hong Kong dulu, balik lagi ke Makau tambah 1 bulan. Oh iya. Wes 2 bulan itu nek ke 3 bulan rada sulit. Tapi kalau keluarnya ke Cina, masuk lagi ke Makau kemungkinan lebih bisa. Ya tergantung arek pinter apa enggak. Tak kasih rumusnya juga, tapi kalau anaknya enggak iso enggak nyari info juga di sana yo ngeluh ndase. Aku soalnya bukan makelar dan bukan calo yang menghubungkan kerjaan terus minta duit. Aku enggak begitu. Aku cuman menyampaikan informasi. Nah, selanjutnya tinggal ditelaah sendiri. Pemahamannya silahkan memahami sendiri gitu loh. Ngerti nggak sampean? Iya. Kalau sampean enak, ya kan. Kalau sampean mau, sampean liburan kan libur dari Hong Kong main dulu ke Makau. Cari-cari nempatin kerjaan di Makau, info-info. Setelah kose fix baru diberangkatkan. Itu lebih enak. Oh begitu. Iya. Berarti itu beli tiketnya PP itu 1 bulan gitu ya Mas Andro? Berangkat 1 bulan, pulangnya 1 bulan gitu ya? Jaraknya. Sampean gak ngerti nih aku ngomong sih. Gimana sih? Halo? Gimana? Ya. Perhatikan Mbak, perhatikan aku ngomong. Konsentrasi. Jadi sampean berangkat, kalau tiketnya 1 bulan, sampean di Indonesia kena masalah. Oh iya. TPPO itu loh. Apa? Namanya perdagangan orang itu loh. Terus diarani pencari kerja non prosedural itu loh, ngerti nggak? Ngerti nggak sampean? Aku ngomong. Ya ngerti. Nah makanya sampean tiketnya ke Singapura itu 2-3 hari. Jangan sebulan. Kan jalan-jalan ke Singapura. Nah tiket yang ke Makau-nya jangan ditunjukin. Oh iya. Tiket ke Makau-nya terpisah. Jangan langsung Jakarta Makau. Jakarta Makau kan terlihat print-printannya. Ngapain ke Makau? Ya kalau dia bisa menjelaskan aku main judi. Duitku banyak gitu kan nggak apa-apa. Tergantung. Makanya sekarang itu yang budal bagaimana? Sampean telepon sama aku gak ngasih penjelasan sama yang berangkat. Giliran berangkat sampean jelasno gak jelas, laulo kan repot, Mbak. Nanti link YouTube kasih dia. Loh enggak, gini loh, kan sampean bertanya tak jawab. Tapi sampean menjelaskan sama dianya bisa apa enggak, itu persoalannya. Terus dia nangkep enggak? Kalau enggak nangkep ya nonton kontenku aja nanti, kan kayak gitu. Pasti ditonton nanti. Gitu loh Mbak. Makanya kalau sampean pingin fix, sampean datang aja ke Makau, cari-cari kerjaannya dulu, cari-cari kenalannya dulu. Begitu dia berangkat dipenakno. Kok mendahmen gitu loh, kok sampean ngenakno lah iku kakak apa pacar apa bojo kan aku ndak paham. Waduh. Loh. Gini loh Mbak, yang terjadi ke teman-teman, mereka itu sebegitu ngebetnya. Entah adiknya, entah anaknya, entah abangnya, entah pacarnya, entah cem-cemannya untuk bisa kerja di Hong Kong atau kerja di Makau. Lah giliran kok sampean wis ngepenakno dalan nek sampean ditinggal. Aku ngomong dari awal loh ya sekarang. Aku nggak ngerti ku hubungannya ambek sampean ya opo. Kok nggak dia sendiri yang suruh berjuang, cari-cari tahu, cari-cari info, kok malah sampean sing golekno info, sing nakokno info. Itu kan jadi pertanyaan sama saya. Boleh nggak saya
berpikiran seperti itu Mbak Boleh. Iya toh. Ada. Saya itu kan nggak kepingin dengerin cerita-cerita teman-teman dipangan garangan, duwe dintekno garangan. Itu saya nggak feel gitu loh. Makanya ada gejala dan tanda yang seperti ini saya mulai ngomong. Tapi saya jelasin dulu sebelum saya menjudge atau menghakimi atau ngelokno sampean kan tak jelaskan dulu. Begini Makau begini baru belakangan aku terus tanya iki sakjane ini kanggo sopo sih? Kok ngebet banget sampean kan kayak gitu tuh. Boleh nggak aku ngomong kayak gitu? Boleh. Nah, gitu loh Mbak Jadi biar Iya, iya. aku tuh teman-teman itu sudah kerja di sini capek gitu loh. Kalau masih diploroti ya karo garangan-garangan ndak jelas itu kan ya aku kasihan. Dan aku nggak mau begitu sudah kena masalah baru cerita. Bagus kayak gini. Baru mau sampean tanya, ya kan? Sehingga tahu rumusnya setidaknya. Punya gambaran lah. Terus aku juga memastikan bahwa ini bukan garangan gitu loh. Ya, bukan. Nah, ngono loh Mbak Kan sampean Ya, sudah berarti nanti, ah? ya berarti nanti Mas Andro kan bisa hubungkan ke temannya gitu kan. Iya, ya saya Untuk cari. kasih. Biasanya saya juga ngonten kok sama temenku yang di Makau. Bahkan ini udah ditungguin kapan ke Makaunya kan. Oh gitu. Mm-mm. Makasih Mas Andro atas infonya. Iya, wis. Beneran lo ya. Bukan garangan lo ya. Sampean kerja kesel lo, Mbak. Oke. Nggak punya garangan. Ayo wis. Ya pokoknya aku wis takon, aku wis ngelekno. Ojo sampai ya kayak yang lain-lain. Baru kena masalah terus cerita, ya. Oh, emang di sana banyak garangan ya? Lo. Lah sampean iki ngomongnya karo boyo, Mbak. Ora garangan neh. Ngomongnya karo boyo iki. Oh. Oke, Heeh. bebas banget ya di sana. Kenapa? Di sana bebas banget kan? Lho, wis gak acara-acara bebasan, Mbak, wis gak karu-karuan nang kono. Enggak, maksudku itu kan hati-hati gitu loh Mbak. Kan sekali lagi aku nggak ngerti identitasnya siapa yang mau sampean bawa ke sana walaupun sampean ngomong KKE apa nela ABCD bla 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 bla. Tapi kan aku tuh peduli gitu loh sama sampean. Kalau Ya, makasih. kalau orang laki-laki mau berjuang itu berjuang sendiri. Bukan orang perempuannya yang disuruh nanya-nanyain. Jadi nggak kayak Ya, gitu. soalnya kan aku belum tahu infonya gitu loh. Duh, enggak, kalau si laki-laki masih sampean lah bos siapa nih sampean itu kalau dia yang butuh, dia yang cari kerjaan kan dianya yang harus berjuang cari tahu gitu loh. Bisa dipahami nggak? Bukan sampean sing tretean golek info ngalor ngidul ngetan ngulon. Ngono loh Mbak maksudku. Maksud Kak? Ya, Sampean maksud yang saya sampaikan nggak? Aku iki ngeman sampean gitu loh, ngerti nggak? paham, Mas Andro itu baik, iya. Gitu loh, aku nggak mau kejadian-kejadian sing ngene wis bojoku tak gowo rene ternyata nang kene ditotol karo rayap ditotol karo bebek ngono kan Waduh, banyak rayap dan bebek toh. Nah aku kan ndak mau gitu loh sing wedok capek-capek mbuwelani lu sampean nggak tahu nonton kontenku yang anaknya dibawa ke Makau sampai 4 bulan akhirnya nggak dapat kerjaan terus pulang lagi. Ya nonton, Nah, ya kan tapi kan, kasihan tuh. Iya kan? Dan ya kan nggak telepon baca, sayanya udah nggak ketemu heeh, mata gitu. telepon sayanya udah nyampe dan sudah 3 bulan baru telepon. Lah terus piye, Jal? Waduh, Ya kan udah overstay gitu ya. nah, sudah mau first day baru bingung. Mau pulang Waduh, duitnya ya ini. habis. Lah kan makanya kan tak ceritain dulu supaya lebih enak yang di Hong Kong cari apa celah-celah di sana dulu. Setiap libur nyari-nyari gambaran. Begitu gambarannya udah tepat baru berangkat.
Kan ngono ceritane. Karena yang posisi lebih deket kan yang di Hong Kong. Itu pun ibuke ambek Iya. anake. Kan kayak gitu tuh. Ya. Itu ibuke ambek anake lo ya. Kan kayak gitu. Anak-anak itu kadang-kadang bucin lah, dibutakan sama Hmm. cinta lah, kan aku kan ngenes gitu loh. Waduh, Kan kalau sudah bucin kan repot toh mbak. repot, repot. Tai kucing rasa coklat ini kan ruwet gitu loh. Ruwet, ruwet. Ya bisa bisa. Terus Mas Arso, eh, kalau bahasanya itu nggak seberapa gimana? Ya makanya tergantung nasib. Kalau perbuatannya dia Berat. selama ini baik-baik saja, nurut, nggak meleset, ya insya Allah dalane di lempeng no. Tapi nek tukang ngapusi tanggane, ngapusi ceweke atau ngentit duit perusahaane apa-apa kayak gitu kan ya nasibnya gak pas. Nah, Berarti bahasa kurang pun insya Allah bisa diterima gitu intinya ya. ya saya nggak berani ngomong mbak karena aku bukan perusahaan nih. Tapi setidaknya kalau sudah bertempur mau keluar negeri itu apa yang harus dibutuhkan kan kudune bisa paham toh. Minimalnya kemampuan bahasa. Kalau di Makau itu Kantonis, bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Ya. Minimalnya itu bahasa kan kayak gitu tuh mbak. Jadi belajar memprediksi sendiri. Jadi bertanya itu hanya sebagai arahan yang bukan yang pasti gitu loh. Jadi jawaban Ya. dari saya itu tidak bisa dipastikan semuanya. Tapi setidaknya gambarannya saya udah menyampaikan. Gambarannya seperti ini. Nantinya akan kayak gini. Bayangannya itu seperti ini. Kan kayak gitu gitu loh. Kan namanya informasi ada yang primer, ada yang sekunder. Dan Ya. ada orang yang mau ngasih informasi, ada yang enggak. Iya, Mas Andro baik banget infonya mau di-sharing. Nah, kayak gitu, Mbak. Jadi saya cuman nggak kepingin sampean-sampean ini yang kerja di Hong Kong sudah capek-capek, ya kan? Ngarah-ngarahin ponakannya, ngarahin kakaknya, ngarahin adiknya, ngarahin bojonya ke sesuatu yang akhirnya cuman buang-buang duit. Kan kayak gitu. Saya ngerti Ya. Indonesia agak susah. Tapi kan kita kalau keluar negeri juga harus semuanya serba dihitung, kecuali punya kemampuan. Begitu Mbak E. Ya. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, Mas Andro, makasih banget ya informasinya Mas Andro. Kapan-kapan tak cari lagi. Iya, nyarinya sambil ngajak ngopi kayak gitu kan, sampai makan gedang goreng kayak tape goreng kan enak tuh. Masuk ah? Iya, kapan-kapan. Nggak apa-apa. Oke lah Mas Andro, gitu aja ya. Ye, Makasih sehat. banget Ya, sehat selalu Mbak E ya. Tetap semangat. Ye, semangat, semangat, ye, semangat. Makasih Mas ye, Andro. matur sembah nuwun. Assalamualaikum. Salam. Oke guys, itulah cerita mau menanyakan buat saudaranya, buat kakaknya, buat siapapun cowoknya atau pamannya, pakliknya, buliknya untuk berangkat ke Makau. Sekali lagi ya teman-teman, yang ingin saya informasikan kan informasi dari saya itu bukan informasi yang selalu benar. Sekali lagi saya sampaikan, saya disclaimer di awal. Tapi beberapa tahun, beberapa bulan saya mengalami kehidupan saya waktu di Makau, seperti apa dan bagaimana itu saya mencoba menjelaskan dan menggambarkan. Bisa salah, bisa benar. Tapi setidaknya garis besarnya. Saya hanya bisa menceritakan sebagai bentuk garis besarnya saja. Dan apalagi dicerna baik-baik, ya dipahami benar-benar bahwa ketika kita sudah berani keluar negeri, maka semua kemampuan kita, modal kita itu dipertaruhkan. Seperti kalian di Hong Kong itu mempertaruhkan banyak hal, keluarga, ditinggal dan semuanya. Jadi jangan sampai kita sudah nyampe di Hong Kong ternyata ya kan terjadi salah prediksi, gagal ya, terus habis itu marah-marah, menyalahkan situasi, keadaan sama orang-orang. Itu jangan sampai. Makanya teliti, dikaji dulu benar-benar semuanya.
Saya aja mau ke Hong Kong itu saya harus ngeriset, mencari seperti apa sih gambarannya Hong Kong 6 bulan. Sebelum saya datang ke Hong Kong, saya meriset itu semuanya. Ya akhirnya sampai hari ini, sampai detik ini saya diberikan jalan. Di samping kita juga harus meriset, kita harus, kalau orang Jawa ngarani, tirakat. Ya, sama kayak kalau dulu padepokan atau perguruan. Sebelum dia dilepas keluar dari padepokan, dia belajar ilmu silat, dia belajar ilmu ini, ilmu itu, ya kan, macam-macam untuk membentengi diri. Sama, hari ini pun juga masih sama. Konsepnya masih sama. Sebelum kita keluar, pelajari dulu ya, perbaiki dulu kemampuan diri kita. Kalau memang sudah benar-benar siap, go. Ya, jangan sampai keluar negeri ngutang duit, jual tanah, jual semua, terus pengen merantau. Kalau kita tidak siap, wah remuk bahaya. Dan apalagi gagal. Ya, keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.